Selamat datang di podcast Somasi. Tempat kita berbicara tentang toleransi, keberagaman, dan kehidupan beragama. Dan dari berbagai sudut pandang tolak dari agama lain. Yes, bener banget. Dari kita nanti akan lihat sudut pandang agama lain, gimana cara agama lain tuh ngelihat atau memandang agama kita sebagai orang Muslim. Tuh. Ya, Jadi gimana? jadi gimana? Mungkin Dan di dari sini, dengan narasumber kita udah nemu nih narasumber tadi di tengah-tengah jalan. kita tanyain tadi KTP-nya. Agamanya apa? Nah, boleh lihat KTP-nya nggak buat bukti? Nah, Pas dicek, agamanya Katolik. itu Langsung dia. kita angkut ke sini. Nah, jadi di sini kita mau ngomongin soal toleransi nih. Mungkin bakal dimulai dari aku dulu kali ya. Ya, Aku boleh. ngobrol dulu kali ya. Gimana? Oke. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Perkenalan dulu deh Mas. Namanya siapa? Saya Pugo Jati Wicaksana, biasa dipanggil Pugo ya. Dari Universitas 11 Maret. Oh, Dari UNS. di UNS gitu. Harusnya pinter. Tapi tadi ketemu di tengah jalan dekat UNS. Jangan ketawa, beneran. Nah, bisa diceritain nggak lebih detail lagi latar belakangnya mungkin soal tentang agama atau aktivitas sosial atau sekarang ini lagi ngapain gitu? Kalau tentunya saya sih latar belakangnya mahasiswa aktif dari UNS ya. Hmm. Terus untuk aktivitas sosial itu saya ikutin itu kegiatan di gereja. Ada organisasi di gereja gitu. Gereja itu ada organisasinya. Emang ada. Kalau di agama Islam organisasinya apa? TPA. Apa ya? Mungkin organisasi bocah. Organisasi anak-anak. Oke. TPA pengajian ibu-ibu. Anu deh, kita langsung ke pandangan pribadi aja deh. Gimana sih menurut Mas Puguh ini, pandangan pribadinya Mas Puguh ini soal kehidupan beragama di Indonesia gitu? Gimana gitu? Di Indonesia itu kayak banyak ya keragaman ya, ada Wah, banyak banget. banyak agama di Indonesia, itu ada 6 lah. Di sisi lain tuh kita sih ada tantangan untuk saling toleransi antara umat Muslim dan non Muslim gitu. Terus, anu deh, menurut Masnya nih, di Indonesia tuh untuk keberagaman agama terutama, itu tuh udah cukup stabil belum? Maksudnya kayak di Indonesia tuh orang-orangnya tuh udah cukup toleransi belum? Atau Masnya pernah ngalamin kejadian yang baik atau buruk nggak? Mungkin di Indonesia itu dibilang cukup ya, tapi masih ada oknum-oknum tertentu yang apa ya, masih menjelekan agama satu sama lain begitu. Jadi ya kadang tuh juga pernah lihat di berita tuh ya, orang oknum dari agama Muslim bakar gereja tuh. Otaknya nggak ada. Bener Mas. Otaknya nggak ada. Apalagi kan di Solo dulu kan ada sampai apa oknum Muslim mau menutup gereja Mas. Makanya itu. kan itu otaknya nggak ada itu Bener, orang-orang Mas. kayak gitu. Makanya di sini tuh moderasi beragama tuh penting banget ya kan. Sangat Soal penting. beragama tuh ya tengah-tengah aja lah gitu. Jadi nggak usah terlalu fanatik. Fanatik, benar. Nggak usah terlalu fanatik tapi juga jangan terlalu bodoh gitu. Benar. Beragama tuh tengah-tengah aja gitu. Nah, kalau Masnya nih sebagai non Muslim, itu tuh diajarin juga nggak soal moderasi beragama ini, toleransi gitu? Tentu di gereja tuh diajarin untuk saling hidup rukun, saling mengasihi, terus saling menghargai antara apa perbedaan agama gitu loh Mas. Toleransi lah. Jadi emang sebenarnya tiap agama tuh diajarin ya kayak Benar. gitu. Cuman ya emang ada orang-orang yang Oknum. ya sebenarnya. Mungkin kalau ini bukan karena tugas kampus ini mungkin mulutku sampai kemana-mana nih Mas. Cuma karena ini tugas kampus jadi ya agak difilter dikit lah omonganku. Benar, Gitu. benar. Ya agak kesel juga sama orang kayak gitu. Nah, eh menurut Masnya tuh ada nggak nilai-nilai moderasi lainnya gitu selain kayak toleransi yang diajarin di agamanya Masnya gitu? Ada nggak nilai-nilai moderasi lainnya gitu yang lebih tengah-tengah lagi menurut Masnya yang pernah dipelajari gitu? Apa ya? Toleransi sih yang paling ditekankan itu toleransinya sih Mas.
saling menghargai apa perbedaan agama-agama gitu. Ada juga nggak masnya tuh pernah nemu oknum-oknum tapi bukan dari oknum, kan udah terlalu mainstream nih oknum Ya, dari agama Islam karena di sini mayoritas agama Islam. ya. Nah, kalau oknum-oknum di agama non Muslim tuh masnya pernah ngerti nggak? Mungkin di agama lain gitu. Pernah dong. Contoh kecilnya itu pas puasa dah. Yang Ah, yang minoritas tuh gimana ya? Kayak mau kasih minum ke agama apa ke orang berpuasa gitu. maksa Ya gitu ya, benar. maksa gitu. Ayo takjak mokel gitulah. Itu mokel Itu. Itu kan mokel. termasuk nggak toleransi ya. Ya. Nggak menghargai satu sama lain gitu loh. Menghargai banget orang yang lagi puasa gitu. Terus nih, eh menurut masnya nih, konsep moderasi beragama yang diajarkan di agama Islam ataupun agama yang masnya Katolik itu tuh bakalan bagus banget nggak buat menjaga kerukunan di masyarakat yang culture-nya ini tuh multikulturalisme. Jadi culture-nya tuh beragam banget tuh penting banget Kak. Penting banget Mas. Kalau nggak ada itu apa toleransi kita udah terpecah belah Mas. Udah berantem kayak di Amerika gitu. Benar. Orang bisa bakar Al-Quran Apalagi seenak-enaknya. bisa nuduh-nuduh lah. Bisa. Biasanya orang-orang seperti kayak orang-orang rasis juga gitu kan. Benar. Yes. Jadi emang penting banget sih. Oke, anu deh. Selain apa tuh namanya, orang-orang yang nggak toleransi kayak ngajakin mokel atau batalin puasa, itu tuh masnya pernah nggak ngerasain mungkin pengalaman pribadi atau pengalamannya orang lain tuh soal ketegangan antar agama gitu. Jadi pernah nih sampai debat banget nih, atau pernah lihat gitu orang-orang yang stres ngedebatin agamanya masing-masing. Jadi misal nih agama Islam ngedebatin agama Katolik tuh dan sebaliknya gitu. Pernah nggak lihat ketegangan umat gitu? Banyak sih Mas di YouTube kalau nggak Nah. TikTok itu banyak sebenarnya di apa saling menyerang agama satu sama lain tuh banyak banget. Nah, itu kan maksudnya kayak ngapain gitu ya? Iya, Itu ya udah gitu, agamamu, agamaku. agamaku. Asal kita nggak saling nyerang satu sama lain kan juga ya udah damai-damai aja gitu loh. Apa yang kamu percayai ya udah Ya gitu udah kan. Apalagi orang-orang yang biasanya kayak dia sangat fanatik sama agamanya sendiri. Itu kan Dia merasa agamanya paling benar gitu. Biasanya orang-orang kayak gitu malah menjelek-jelekan agama lain. Nah, iya. Itu padahal pendahulu-pendahulu kita tuh yang agamanya lebih bagus tuh nggak pernah kan ngajarin kayak gini itu. Pasti Mereka ngajarinnya yang kan baik-baik. ngajarinya mereka kayak lebih ke damai kan. Mm-mm. Nah, masnya tuh pernah nggak selain di podcast ini pernah nggak masuk ke sebuah forum kayak ya forum-forum yang dialog tentang antar agama lah. Selain di podcast ini pernah nggak? Pernah Mas di UNS. Pernah juga itu. Itu ngobrolin tentang apa aja itu, Mas? Ya Kalau boleh tahu. sama kayak ini tentang toleransi beragama gitu. Itu agamanya cuman Islam sama Katolik doang kayak sekarang atau lebih beragam lagi? Mungkin ke lebih ke non Muslim dan Muslim. Oh, non Muslim dan Mayoritas Muslim. dan minoritas. Itu forum-forum resmi gitu kah atau ya sekedar kayak komunitas ngobrol Forum gitu? dari fakultas saya. Oh, jadi emang resmi gitu Iya. ya? Ada nggak begitu? Kita kayaknya nggak ada deh. Oh ya, Islam Islam semua. Lupa. Kita kan Islam semua. Lupa. Nah, terus nih eh forum-forum kayak gitu tuh pernah nggak ngebuka wawasan masnya gitu? Jadi masnya tuh ikut forum kayak gitu terus wawasannya jadi lebih terbuka gitu soal pentingnya adanya keberagaman dan juga nggak cuman keberagaman, adanya toleransi juga gitu. Pernah nggak terbuka wawasannya makin terbuka Ya gitu? makin terbuka lah Mas. Biar kita saling tahu lah satu sama lain perbedaan agama gitu, terus saling menghargai gitu. Jadi apa yang nggak enak di mereka dan apa yang enak kita jadi tahu. Nah, ini nih. Ini Izin rokok ya Mas? Dari tadi juga merokok. Dari tadi juga merokok dari tadi. Lupa. Lupa dah. Nah, ini nih.
Masnya pernah nggak ngerasa ini, jadi kayak pernah nggak ngerasa keganggu sama oknum-oknum orang muslim gitu, atau mungkin dari kayak suara, tahu main rebana hadroh gitu Tahu. yang terlalu kenceng kayak gitu, Hmm. pernah ngerasa keganggu nggak? Jujur pernah mas Pernah. dulu. Di dekat rumahku kan dulu kan ada acara kayak yang mafia solawat itu, Heeh. yang pakai sound horeg itu. Nah itu lumayan agak terganggu sih mas sebenarnya. Orang Tapi ya Korek. mau gimana ya, tetap terima-terima aja. Soalnya kita di situ tuh jadi minoritas. Nggak kalah masa juga Ah, ah. gitu. Bukan muslim. Kalau mau protes kan juga kalah masa. sih emang anu sih, saya aja yang sebagai muslim aja ngelihat kayak gitu tuh agak kesel gitu, maksudnya kayak ya udah gitu loh, kalau mau hadrohan, kalau mau sholawatan ya yang sepasnya aja gitu loh, nggak bisa yang terlalu berlebihan, apalagi pakai sound yang terlalu kenceng kayak gitu, bahkan sampai ngeganggu orang lain kan. Di tempat itu nggak cuma orang muslim aja gitu. Benar. Ya walaupun orang muslim tuh mayoritas, tapi ya harus tetap menghargai gitu loh adanya orang-orang yang ada di situ gitu. Saya aja sebagai muslim juga ganggu kayak gitu mas, Terganggu malah. terganggu malahan kayak gitu, jadi terlalu kenceng itu bikin nggak bisa tidur mas. Misalnya biasanya kan kegiatan-kegiatan kayak Sampai gitu kan malam kayak ya? malam. Sampai malam. Malah Sampai tengah malam. kadang mulainya malam, Oh. mulainya udah malam, Makanya itu sampai tengah malam. nah, kayak gitu. Padahal tuh kalau soundnya nggak terlalu kencang, secukupnya aja, yang penting orang-orang yang datang di situ kedengeran kan udah cukup gitu, nggak perlu sampai sampai galaksi Andromeda kedengeran kan nggak perlu gitu loh. Bayangin itu sound horeg-nya sampai ngeledakin galaksi Andromeda kan, wah bahaya. Sampai black hole kan? Nah, jadi level kan bahaya gitu. Tapi secukupnya aja ya kan ya. Nah itu sih, jadi ya itu sih, kalau aku mau ngobrolnya mau soal-soal yang ringan-ringan kayak gitu aja sih. Jadi gimana mas, mau ngobrol Kalau lanjutin mungkin gitu? dari saya ya Kak, saya mau minta perspektif gitu loh. Jadi kayak perspektif masnya kan sekarang kayak yang mungkin nggak kelihatan banget kan, ada kayak umat-umat muslim yang berusaha kayak mengembangin biar kita toleransinya besar gitu. Nah, menurut pandangannya Mas Hugo nih, itu gimana para umat muslim itu yang membangun toleransi, yang berusaha membangun toleransi itu menurut pandangannya Mas Hugo sih? Yang terpenting tuh jangan terlalu bawa embel-embel agama sih menurutku mas. Nanti bakal tetap dihargain sama kita. Jangan sampai fanatik lah gitu. Nah, Kita bakal tetap dengerin kok sebenarnya. itu emang yang santai-santai Ah, aja yang santai-santai gitu ya, aja. santai aja, nggak terlalu kayak mengedepankan agamaku tuh lebih bagus. Bener gitu. mas. Setuju. Harus Ah. memang kayak lebih memanusiakan manusia lain. Ya. Nah, terus apalagi kan kita ada contoh, kita biasanya kalau sekarang itu pemerintah Indonesia itu kan kebanyakan itu orang-orang Muslim kan sekarang, Ya. pemerintah itu. Nah, mereka tuh banyak yang mendukung untuk toleransi begitu kan, banyak yang mendukung untuk toleransi, mendorong agar kita toleransi satu sama lain. Nah, menurut Mas Hugo nih, dampak dari dorongan mereka itu ada nggak gitu loh, dampak dari dorongan mereka secara nyata lah, Jadi apakah kelihatan atau emang kelihatan itu? cuman omongan mereka doang gitu loh. Apakah benar-benar ada yang berubah gitu loh, ngerasain nggak? Kalau boleh jujur sih belum terlalu nampak ya dampaknya ya. Ya itu gara-gara ada oknum yang nggak suka sama gitu. Jadi oknumnya masih kayak terasa terlalu banyak gitu. Oknumnya terlalu banyak. Banyak. Terus ini ada lagi yang kalau sebenarnya kan kalau kita mau membangun toleransi gitu kan ada tantangannya juga. Nah, menurut Mas Bugo itu tantangan-tantangan yang paling berat kalau Paling berat sih di medsos sih mas. medsos. Medsos kan Kenapa itu? tiap orang kan pasti punya medsos. Nah. Di Facebook, IG atau TikTok kan pasti semua orang punya. Nah itu oknum-oknum itu kadang bisa kedoktrin sama konten-konten yang terlalu fanatik. Iya. Gitu. Terus sebenarnya kan medsos itu kan juga ini kan Medsos ngaruh juga banget kan. Ah. Sebenarnya ngaruhnya gede banget gitu. Besar banget ngaruhnya buat kayak ya peran dia sebagai penyatu dan penghancuran itu sebenarnya gede besar. Tapi malah sekarang medsos tuh
dominan ke penghancuran Iya, Mas. iya. banyak banget yang kena doktrin dari medsos, entah sumbernya dari mana, Ah, mereka ah. percaya-percaya aja Iya, tanpa dipikir lagi. Dan itu yang menurut saya juga bikin bikin oknum makin banyak tuh ya gara-gara itu. Orang-orang nggak bisa ngefilter itu Nggak tuh. bisa gali lebih dalam informasi-informasi itu. Eh dan juga ini ya, kalau harapannya Mas Hugo tentang toleransi beragama di Indonesia lah, jangan di Indonesia terlalu luas. Di Solo dah, Di di Solo dulu. Solo tanggapan toleransi, harapannya ya, itu harapannya. ya semoga nggak ada lah oknum-oknum lagi yang bisa menutup gereja gitu Mas. Ya itu emang. Jujur agak sedih sih Mas pas dengar apa tahu berita kayak gitu. Itu kan di dekat mana itu di Nayu. Oh Dulu iya. gereja Nayu kan dulu kan Gereja sempat Nayu. mau ditutup sama oknum-oknum itu. Dan sebenarnya juga ada juga berita baru yang ya belum lama ini di daerah Boyolali itu ada rumah rumah ibadah. Kalau nggak salah Hindu, kalau nggak salah Hindu itu rumah ibadah mau ditutup sama rumah sebelahnya karena rumah sebelahnya itu Muslim gitu. Itu sebenarnya kayak gimana ya? Ya masih banyak sih oknum-oknum yang terlalu fanatik sama agamanya dan Oknum-oknum merasa kayak agamaku paling wah iya gitu. biasanya kan seperti itu. Nah, Orang-orang kayak gitu tuh kelihatan ironis malahan oknum-oknum kayak gitu tuh kelihatan ironis. Mereka harusnya orang itu belajar agama itu biar lebih ngerti soal nggak cuman soal agama itu sendiri tapi soal memanusiakan manusia karena di setiap agama kan diajarin nih buat memanusiain manusia lain. Nah, kan orang-orang kayak gitu tuh malah ironis itu yang harusnya orang belajar agama itu malah jadi lebih bertoleransi, malah jadi lebih memanusiakan manusia. tapi Eh, dia malah lebih condong ke agama dia sendiri, dia lebih fanatik ironis gimana. gitu. Iya, kayak lihatnya tuh jadi kayak aduh, kayak miris gitu loh, Oh, lihatnya jadi ya. kayak miris banget. Nah, wah nggak kerasa banget loh, ini udah di penghujung, udah selesai, kita sudah sampai harapan Mas Hugo tadi yang pengen lebih kayak apa kegiatan-kegiatan lebih di toleransi, nggak ada kegiatan Iya. kayak penutupan gereja lagi gitu ya. Sama-sama lah kita tuh manusia tuh ya udah Ya, kita manusia tuh manusia itu harus memanusiakan manusia gitu loh. benar sama-sama manusia loh. Ya, balik yang ke tadi kayak untukmu agamamu, untukku agamaku. Udah itu selesai cukup di situ makanya. Sebenarnya cukup dari kayak kita misal saya Muslim dan yang Katolik kayak udah oh ya udah itu kita kita nggak ada kita cuman beda agama saja nggak kayak kita tuh sama-sama manusia gitu kita juga sama-sama ada salahnya gitu. Makanya harusnya tuh ada pemikiran-pemikiran kayak gitu sih biar orang-orang tuh makin paham akan toleransi dan moderat Iya. Udah gimana nih mas gimana ada kata-kata lain lagi atau gimana? Oh iya, jujur dulu pas pas saya masih SD atau SMP kan dulu saya punya anjing kan. ya Nah, itu anjing itu nggak punya salah, tiba-tiba dilemparin batu sama itu SD Muslim, sama anak-anak SD Muslim. wah itu parah banget itu Nah, biasanya ini kayak lebih ke didikan orang tua dia lebih parah iya, lagi itu karena itu udah kelihatan banget dari kecil dari kecil dari doktrin kayak gitu itu udah parah banget itu. Nah, itu peran orang tua sebenarnya juga berpengaruh banget itu buat juga anak-anak. peran orang tua itu sangat berpengaruh Makanya ya, berarti emang orang tua tuh harus Selektif. dari kecil itu emang anak-anak dari kecil itu memang harus diajarkan untuk saling menghargai satu sama lain, nggak mendiskriminasi, tidak rasis lah intinya, gitu. Tidak rasis sama agama lain. toh juga sama-sama manusia loh. Iya, sama-sama masa manusia. cuman gara-gara beda keyakinan aja sampai kayak gitu. Kita rasanya kayak lebih merendahkan manusia yang lain gitu. Ya, Sama-sama manusia. sama-sama manusia. Gimana ini? Gimana? Udah, Cukup. cukup ini sepertinya. Makasih banyak ya Mas Gugu Makasih Ya. atas waktu dan pandangan. Terima kasih juga karena sudah mau diseret di sini. Udah mau Udah mau dipaksa ketemu di tengah jalan tiba-tiba di stop ya. Semoga kayak obrolan kita ini bermanfaat dan membuka wawasan lah bagi orang-orang lain yang karena di Indonesia ini kita agama bukan cuma Muslim, ya ada banyak agama dan kayak apa ya karena meskipun mayoritas Muslim bukan berarti agama Indonesia ini miliknya orang Muslim. bener banget setuju banget.
Tapi Indonesia itu milik bersama. dan juga agama itu sebenarnya tanggung jawab masing-masing, tanggung jawab bersama demi mewujudkan kedamaian di Indonesia kita ini. Ya, yes. Ya, udah ya. Itu ya, terima kasih ya. Segini Ya, aja. terima podcast kasih. dari Ini kita. ada podcast hari ini. Nantikan kalau ada podcast Podcast Toma- lagi. nantikan kalau ada podcast Tomasi selanjutnya. Tunggu next episode. Thank you, next Dadah. episode. Dadah.